Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam menjelang subuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Ma'arif dengan nomor stambuk F23121 076 dengan program studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah Kota Tangguh Bencana dengan bobot 3 SKS dan sekarang saya berada di semester 4. Apa sih Kota Tangguh Bencana itu? Kota Tangguh Bencana adalah kota yang memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko bencana, menangani dampak bencana, dan pulih dari bencana dengan cepat dan efektif. Adapun tujuan dan manfaat pembentukan Kota Tangguh Bencana, yaitu tujuannya adalah untuk membangun sistem dan kapasitas kota yang dapat beradaptasi dengan baik ketika bencana datang, serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh pemanfaatan ruang. Adapun manfaat pembentukan Kota Tangguh Bencana adalah untuk mengurangi risiko bencana, menangani dampak bencana, dan pulih dari bencana dengan cepat dan efektif, serta mempertahankan struktur dan fungsi dasar kota. Dalam penyusunan IKD atau biasa disebut Indeks Ketahanan Daerah, ada dua pertimbangan awal yang digunakan, yaitu karakteristik wilayah dan potensi bencana pada daerah yang mau diukur. Untuk karakteristik wilayah, dengan mempertimbangkan apakah wilayah tersebut memiliki lahan gambut atau tidak. Sedangkan untuk potensi bencana dengan mempertimbangkan 8 jenis bencana, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan dan lahan, serta terakhir kekeringan. Yang dijelaskan dalam IKD ada 71 indikator yang diukur. Itu merupakan penjabaran dari 7 sasaran atau fokus prioritas, yaitu yang pertama, perkuatan kebijakan dan kelembagaan. Yang kedua, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik. Yang keempat, penanganan tematik kawasan rawan bencana. Yang kelima, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Yang keenam, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengembangan sistem pemulihan bencana. Ada 7 fokus prioritas dan 71 indikator tersebut dijabarkan menjadi 284 pertanyaan yang akan disebarkan menjadi daftar kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait. Inilah yang nantinya ditindaklanjuti dengan melakukan penilaian dan akan menjadi skor dalam IKD Kota Palu. Berdasarkan pengukuran indikator kapasitas daerah, maka kita dapat membagi tingkat kapasitas tersebut ke dalam 5 tingkatan, yaitu ada 5 level, yaitu level 1, daerah belum memiliki inisiatif atau dukungan untuk menyelenggarakan atau menghasilkannya. Level 2, daerah telah memiliki pencapaian dalam upaya pengurangan risiko bencana atau telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dalam berencana dan kebijakan. Namun, dengan pencapaian yang masih bersifat sporadis, belum selesai atau belum sesuai kualitas standar dikarenakan belum adanya komitmen kelembagaan dan atau kebijakan sistematis. Level ketiga, komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung oleh kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga
masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Yang level keempat, dengan dukungan, komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah dalam memperoleh capaian-capaian yang berhasil. Namun, diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut. Level kelima, capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan sehingga manfaat dari hasil atau penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang. Secara umum, kegiatan penyusunan dokumen yang menghasilkan Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu di tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan metode scoring. Ada 71 indikator dalam perangkat penilaian kapasitas daerah BNPB berdasarkan Perka BNPB nomor 3 tahun 2022 nomor 3 tahun 2012 tentang panduan penilaian kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Indikator akan diukur dengan kesepakatan bersama menggunakan data-data sekunder dan primer sesuai dengan kondisi daerah Kota Palu, yang kemudian akan diolah secara untuk mendapatkan nilai akhir Indeks Ketahanan Daerah dan akan disimpulkan secara kualitatif untuk rekomendasi dalam penilaian kapasitas daerah Kota Palu. Tahapan pelaksanaan penyusunan penilaian kapasitas ini antara lain, tim penyusun selain melakukan tugas penyusunan dokumen secara individu, juga melaksanakan kerja studio. Ini dilaksanakan agar terjadi persamaan persepsi antara anggota tim untuk mempercepat penyelesaian dokumen. Kerja studio ini juga melibatkan anggota tim teknis. Hal senada juga disampaikan salah satu seorang tim penyusun IKD, Dr. Ansar Munir, bahwa indikator-indikator dalam perangkat penilaian kapasitas daerah 71 indikator tersebut dipetakan terdahulu untuk menentukan OPD atau pihak mana yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam indikatornya. Akan dilaksanakan kegiatan konsultasi publik masing-masing sekali pada awal dan akhir kegiatan, serta diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan stakeholder sebagai kegiatan uji produk dan uji publik dan menerima saran serta masukan. Diskusi kelompok terfokus dilaksanakan secara partisipatif dengan peserta dari pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat yang didampingi oleh minimal satu orang tim penyusun sebagai fasilitator. Diskusi kelompok dilaksanakan dengan mengacu pada daftar indikator dan pertanyaan yang diisi bersama-sama sesuai dengan kondisi kapasitas daerah disepakati oleh peserta-peserta diskusi. Dikarenakannya adanya pertanyaan-pertanyaan dalam indikator pengukuran yang memerlukan kesepakatan tertulis, maka perlu dilampirkan berita acara atau kesepakatan tertulis yang ditandatangani peserta dalam setiap FGD dalam konsultasi publik. Diskusi ini menghasilkan hasil scoring sementara yang akan dihitung secara kualitatif untuk mendapatkan nilai Indeks Ketahanan Daerah serta Indeks Fokus Prioritas berdasarkan hasil dari indikator masing-masing. Sebagai klasifikasi hasil diskusi, dokumen-dokumen pendukung untuk setiap indikator akan dikumpulkan sebagai bukti verifikasi. Sebutnya lagi, rekomendasi disusun secara kualitatif berdasarkan nilai Indeks Ketahanan Daerah serta prioritas kebijakan untuk peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Untuk memperkuat
Kesepakatan daerah mengenai hasil secara keseluruhan di tahap penyusunan akhir atau konsultasi publik terakhir, perlu dibuat surat kesepakatan bersama yang menyatakan bahwa seluruh jawaban dalam kuesioner telah disetujui oleh peserta dan ditandatangani oleh seluruh peserta. Adapun yang harus dilakukan yaitu yang pertama pemeliharaan kawasan penjaga dan jasa-jasa ekosistem, penguatan kapasitas institusi untuk ketangguhan bencana. Yang kedua, pemahaman dan peningkatan kapasitas sosial untuk ketangguhan bencana. Yang ketiga, peningkatan ketangguhan infrastruktur. Yang keempat, untuk memastikan respon bencana yang efektif, terutama pada bagian keberadaan, efektivitas dan jangkauan sistem peringatan dini. Yang kelima, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi, penguatan kapasitas serta penguatan darurat bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Ini semua harus dipenuhi guna menuju ke kesiapsiagaan daerah. Dengan adanya indikator ketahanan daerah yang mengukur kapasitas suatu daerah, dapat suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRDI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kabupaten atau kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko demi menjaga dan mengembangkan investasi dan pembangunan dan melindungi warga dari dampak bencana. Sudah selayaknya bila pemerintah daerah mengubah empat paradigma lama dan menerapkan proses pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik musta'an wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.